Li Sutang. Li Sutang, siapa yang mengizinkanmu mendirikan rumah duka untuk orang yang berumur pendek ini? Kakakku tidak berumur pendek. Dia pahlawan yang mengorbankan diri demi negara. Cukup. Sial sekali. Tuan Muda Chen datang untuk menjemput pengantin, dan kau masih mengenakan pakaian berkabung. Bagaimana kelihatannya? Segera kembali dan ganti pakaianmu dengan gaun pengantin. Tuan Muda Chen adalah keparat, playboy yang suka berganti-ganti pasangan. Aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Li Sutang saudaramu sudah mati sekarang. Ayahmu juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Grup Lei. Sekarang di bawah keputusanku. Seharusnya aku tahu lebih cepat bahwa saat kau membawa Lima ke dalam rumah, kau sedang mengincar aset keluarga kita. Sekarang setelah ayahku sakit parah, kau ingin menikahkanku untuk mencuri uang dan melarikan diri. Bukankah begitu? Konyol. Putraku menyandang nama keluarga Li, mewarisi warisan keluarga Li. Adalah hal yang wajar. Kau harus menikah cepat atau lambat. Apa hubungannya denganmu? Kalian semua. Kalian tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Aku sudah cukup memberimu muka bukan? Berani membantah ibuku. Bocah kecil jangan tidak tahu berterima kasih. Sekarang karena ayahmu tidak akan hidup lama lagi. Dan keluarga Li sedang dalam krisis besar. Bagaimana kau berharap kami para janda dan yatim piatu, jika kami tak punya tempat bergantung untuk bertahan hidup? Menikahkanmu dengan Tuan Muda Chen, keluarga Chen tidak hanya bisa memberi kita mas kawin puluhan juta, tetapi juga mendukung kita. Mengapa kita tidak melakukannya? Binatang kalian semua adalah binatang. Aku memiliki pertunangan dengan Luming. Aku tidak akan menikah dengan Chen Hao. Ayahku pasti akan baik-baik saja. Jangan berpikir kalian akan berhasil mencapai tujuan kalian. Pertunangan? Apa itu pertunangan? Keluarga Chen adalah klan Kai di Shanghai. Si Luming itu, bisakah mereka memberi kita keuntungan? Atau bisakah mereka menjadi pendukung kita? Baiklah, berhenti membuang napas padanya. Bawa dia pergi dan ganti pakaiannya. Lepaskan, biarkan aku pergi. Aku tidak akan menikah dengannya. Jika kau tidak menikah dengannya hari ini, aku akan memastikan si malang itu tidak akan menemukan kedamaian di akhirat. Kau monster surga akan menghukummu. Konyol, apakah kau pikir aku takut pada pembalasan ilahi? Seseorang hajar dia. Ya. Berhenti. Medan perang menghormati jiwa para pahlawan. Tanah air menyambut mereka yang setia dan berani. Medan perang menghormati jiwa para pahlawan. Tanah air menyambut mereka yang setia dan berani. Medan perang menghormati jiwa para pahlawan. Tanah air menyambut mereka yang setia dan berani. Medan perang menghormati jiwa para pahlawan. Tanah air menyambut mereka yang setia dan berani. Lumin, teman dari Lihu, dia juga tunangan dari Sutang. Aku dengar bahwa dia sakit jiwa. Almarhum, nikahkan saja dia. Orang gila. Jadi sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Sutang, Lumin, aku sudah membawa kakakmu pulang. kakak. Salam. Upacara selesai. Raja Naga, Xiao Xiong, Kepala Umum Asosiasi Pahlawan, ingin memberikan penghormatan kepada Komandan Lihu. Tolong berikan dia izin. Biarkan dia datang. Dimengerti. Kakak. Aku sudah membawamu pulang. Kita akan menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Lihatlah, kalian semua bertindak begitu benar. Kalian benar-benar menganggapku berumur pendek. Adalah masalah besar. Enyahlah. Inyah katamu. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu keluar dari sini. Papan arwah Lihu. Putraku. Kau berani memukul putraku. Kau akan membayar atas perbuatan ini.
Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kakakku mengorbankan nyawanya demi negara, tapi kau berani membalikan papan peringatannya dan merusak tempat pemujaannya. Ini adalah pengkhianatan. Ayahmu ada di rumah sakit. Dan kau bahkan tidak merawatnya. Menyimpan niat jahat. Ini adalah tindakan durhaka. Sutang sedang berduka, tapi kau mengancam dan memaksanya. Menjual kerabatmu sendiri demi kejayaan. Ini tidak manusiawi. Keluarga Li telah berbuat baik kepadamu, tapi kau lebih mementingkan uang daripada terima kasih. Tidak tahu berterima kasih dan berkhianat. Ini tidak benar. Orang yang tidak setia durhaka, tidak manusiawi, dan tidak benar. Mengapa kau masih hidup? Biar ku beritahu, aku adalah saudara ipar yang ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Muda Chen. Kau sampan. Kau berani memukulku. Kau tamat. Jika bukan demi Sutang, aku akan membuatmu dikuburkan bersama kakakku hari ini. Putraku. Tuan Muda Chen datang untuk menjemput pengantin. Jika kau berani menyentuh keluarga Li kami, Tuan Muda Chen pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apapun yang terjadi, aku tak akan menikah dengan Tuan Muda Chen. Di mana Chen Hao? Tuan Muda Chen telah tiba. Tuan Muda Chen benar-benar ada di sini. Sepertinya keluarga Li sedang dalam masalah besar kali ini. Semua orang tahu Tuan Muda Chen adalah pemakan manusia yang tak menyisakan tulang. Berani bersaing memperebutkan wanita dengannya. Orang gila ini. Chen Hao. Keluarga Li sebaiknya menyiapkan beberapa peti mati lagi. Tuan Muda Chen, mengapa kau baru tiba sekarang? Cantik tuan muda ini ada di sini untuk membawamu pulang. Di hari yang membahagiakan ini, membawa peti mati ke sini. Benar-benar nasib buruk. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Orang gila ini bilang dia ingin mengadakan peringatan untuk saudaranya dan akhirnya hampir mengirim putraku dan aku ke rumah sakit. Tuan Muda Chen, Anda harus membela kami. Kau keparat. Tuan Muda Chen ada di sini. Kau benar-benar tamat sekarang. Apakah kamu tahu siapa saya? Berani memukul ibu mertua dan saudara ipar. Dari Chen Hao ini. Apakah kamu sudah bosan hidup? Tuan Muda Chen orang ini. Sampah inilah yang memukulku. Dia adalah tunangan gila itu. Dari Li Sutang. Tuan Muda Chen, hari ini adalah hari besarmu. Bajingan ini, berani sekali dia muncul di sini. Bukankah dia hanya mencari masalah? Dan dia bahkan memukul putraku. Sampai aku bahkan tidak mengenalinya. Tuan Muda Chen, Anda harus membalaskan dendam kami. Cantik. Apakah ini tunanganmu? Saya tahu kalian berdua memiliki pertunangan sebelumnya. Namun saya Chen Hao, bukan pria yang tidak masuk akal. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Ini ada 2 batang emas untukmu. Cukup untuk menghidupi seluruh keluargamu. Selama sisa hidup kalian, ambil dan pergi sekarang. Terimalah, itu sudah cukup. Tahu kapan harus berhenti. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hati-hati jangan membawa bencana bagi diri sendiri. Chen Hao, tolong lepaskan kami. Aku tidak akan menikah denganmu. Lumeng kesabaranku. Ada batasnya. Saya akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Ambil peti mati orang itu, dan enyah dari pernikahanku, dan mungkin aku akan melupakan masa lalu. Apakah kau masih tidak mengerti bahasa manusia? Sutang bilang dia tidak akan menikah denganmu. Enyahlah. Benar-benar orang gila. Berani kau bicara begitu kepada Tuan Muda Chen? Apakah kau tahu siapa Tuan Muda Chen itu? Aku tidak peduli siapa dia. Benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Kamu pikir kamu siapa? Hanya butuh 1 kata dariku untuk membiarkanmu bersatu kembali dengan saudaramu. Biar ku beritahu, Tuan Muda Chen bukan hanya pewaris grup Chen, tetapi juga putra angkat dari Presiden Asosiasi Pahlawan Cabang Shanghai. Asosiasi Pahlawan. Sejak kapan seorang bawahan di bawah Xiao Xiong menjadi begitu sombong? Luming, kumohon jangan katakan apa-apa lagi. Tuan Muda Chen, Luming benar-benar sudah gila. Jangan buang napas padanya, ambil saja nyawanya. Aku jamin aku akan menempatkan Li Sutang ke tempat tidurmu untukmu. Karena keluargamu begitu antusias. Kalau begitu bunuh dia. Kau tidak diizinkan menyentuhnya. Kamu keparat. Tuan muda ini menghabiskan 10 juta untuk menikahi keparat sepertimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Chen Hao, aku adalah tunangan Luming. Aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Baiklah wanita kotor. Masih berlagak angku ya. Hari ini saya akan membuatnya cacat. Lalu aku akan menidurimu di depannya.
Kamu keparat. Jika kamu begitu mampu maka ambil nyawaku. Jika tidak, ayah baptisku akan memastikan kamu tak pernah tenang sehari pun. Kamu akan terkutuk selamanya. Panggil ayah baptismu. Suruh dia datang dan mempertanggungjawabkan kejahatannya. Ayah baptis saya telah dipukuli. Kamu bajingan, ayah baptisku akan tiba sebentar lagi. Tunggu saja. Kamu tamat. Luming, kau terlalu impulsif. Orang-orang dari asosiasi pahlawan tidak akan membiarkanmu pergi. Sutang, jangan khawatir, aku di sini. Orang-orang ini tidak perlu ditakuti. Luming, lari. Larilah sejauh yang kau bisa. Kau pikir kau bisa lari setelah memukul Tuan Muda Chen? Bersiaplah membayar dengan nyawamu. Dan untukmu pelacur, jika aku tidak mendapatkan uang mahar hari ini, aku akan memotong dana pengobatan ayahmu. Aku akan membuatmu menonton saat ayahmu meninggal. Dasar ular berbisa. Luming, jangan gegabah. Chen Hao punya uang, dan asosiasi pahlawan punya kekuasaan. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Luming, aku sudah kehilangan satu orang yang kucintai. Aku tidak bisa kehilangan ayahku juga. Keluarga Chen hanyalah lalat yang berumur pendek, dan asosiasi pahlawan hanyalah koloni semut. Jika mereka tetap keras kepala dan tak sadar, keluarga Chen dan asosiasi pahlawan, aku akan memusnahkan mereka semua. Bicara besar bukan? Aku justru ingin melihatmu mencobanya. Somsi. Siapa yang berani memusnahkan asosiasi pahlawanku? Songsi yang hebat benar-benar telah tiba. Apakah Xiaongai akan jatuh ke dalam kekacauan? Adalah keputusan Songsi. Sepertinya keluarga Li akan segera bermandikan darah. Salam Presiden Asosiasi Tong. Luming, cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Aku memohon atas namamu. Minta dia untuk mengampunimu. Sultan, tenanglah. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku bahkan memiliki jenderal perang bintang 3 yang duduk di sini. Tidak heran dia begitu sombong. Jadi dari sanalah dia mendapatkan dukungan. Pergi. Silakan kepala umum ke sini untukku. Dimengerti. Ini bagus. Bajingan itu tamat hari ini. Kamu orang gila bukankah? Tadi kamu sangat sombong. Jika kamu begitu mampu bersikap sombonglah di depan ayah baptisku dan lihat apa yang terjadi. Asosiasi pahlawan milikku telah mendominasi Jiangnan selama ratusan tahun. Aku Songsi juga telah mendominasi Xiaongai selama 10 tahun. Baik manusia maupun hantu, semuanya harus menunjukkan rasa takut. Seorang bocah yang bahkan bulunya belum tumbuh berani sesumbar dan memaksaku menundukkan kepala. Kau di sana kenapa belum berlutut? Pengecut. Berlutut dan tanggung kejahatanmu. Mungkin saat itu aku akan membiarkanmu pergi dengan cepat. Membiarkan sampah yang tidak kompeten sepertimu menjabat sebagai presiden cabang Shanghai, Xiao Xiong, pasti sudah benar-benar gila. Bocah berhenti bersikap kurang ajar. Memfitnah asosiasi pahlawan dan menghina Mahaguru akan berakibat hukuman bakar dupa, pengulitan dan pencabutan tendon. Kamu telah membuat ayahku marah. Kamu sampah, bersiaplah untuk menanggung murka ayahku. Dasar badut. Kau benar-benar konyol. Bahkan jika Xiao Xiang datang sendiri ke sini, dan aku menyebutnya tumpukan lumpur rendahan, dia tidak akan berani membantah sepatah kata pun. Luming, itu sudah cukup. Apakah kau masih di sini mengoceh omong kosong? Apakah kau tahu jam berapa sekarang? Cukup, aku tak punya waktu mendengarkan badut konyol sepertimu bicara omong kosong di sini. Pengawal, Hadir. hadiah, tangkap dia untukku. Mahaguru telah tiba. Xiao Xiong. Somsi presiden cabang Shanghai dari Asosiasi Pahlawan menyambut Mahaguru. Menyambut Grandmaster. Menyambut kedatangan Mahaguru. Aku tidak menyangka itu adalah Mahaguru yang mengasingkan diri 10 tahun. Ini luar biasa Mahaguru. Menangani Luming semudah meremukkan seekor semut. Luming tamat kali ini. Di mana Raja Naga? Mahaguru, hari ini seseorang mengacaukan pernikahanku, mencuri istri tercintaku, dan bahkan memukulku. Ini bukan sekadar memukulku, ini adalah tamparan telak di wajah asosiasi pahlawan. Mohon beri dia pelajaran segera. Itu dia. Raja Naga. Tuanku, Anda mengenakan pakaian ini. Pemakaman siapa yang Anda hadiri? Aku di sini untuk menghadiri acara kalian. Mahaguru meskipun Chen Hao impulsif. Pria itu mengundang seorang jenderal perang bintang 3 untuk membuat masalah yang secara serius merusak reputasi asosiasi pahlawan. Bawahanmu memohon kepada Mahaguru untuk menegakkan keadilan. Bawahanmu menyarankan hukuman bakar dupa, pengulitan dan pencabutan tendon. Kau dengar itu? Membakar dupa, menguliti dan mencabut urat, lakukan persis seperti itu. Pengawal, hadiah. Kamu bajingan. Bukankah kamu berteriak cukup keras tadi?
Grandmaster telah tiba, tapi dia datang untuk mencabut nyawamu. Begitukah? Kau sudah hampir mati tapi masih saja banyak bicara. Aku ingin melihat, apakah mulutmu lebih keras, atau tulangmu yang lebih keras. Tangkap mereka untukku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mahaguru menyuruh kalian semua untuk mengurus sampah ini. Mahaguru, apakah ada kesalahan? Dialah yang meremehkan asosiasi pahlawan, dan bahkan berani berbicara sembarangan tentang Anda, Mahaguru. Tidak ada kesalahan. Aku di sini justru untuk membersihkan rumah ini. Habislah kita, ayah baptis, semuanya sudah berakhir. Mahaguru, mohon ampuni kami. Bawahanmu tidak akan berani melakukannya lagi. Bawa mereka pergi. Memberikan penghormatan terakhir adalah tugas terakhir. Kau tidak datang ke sini hari ini untuk memberikan penghormatan kepada Komandan Li Hukan. Apakah kalian semua gila? Aku tidak akan berlutut. Siapa yang mau berlutut pada pria berumur pendek ini? Menghina arwah mendiang, kejahatan yang mencapai langit. Pengawal paksa mereka berlutut. Mahaguru, karena Anda datang untuk memberikan penghormatan, maka Anda adalah teman kakak saya. Benar, jika kalian punya masalah di masa depan, datang saja ke asosiasi pahlawan dan cari aku. Luming, Kakak ipar kami tahu kami salah. Itu semua karena si keparat Chen Hao yang memaksa kami. benar sekali. Kami dipaksa olehnya. Kau harus menghormati putriku Sutang, dan ampuni kami. Tolong ampuni kami. Mengampunimu. Apakah kau pernah mengampuni Sutang? Halo. Luming, ayahku telah dikeluarkan surat keterangan kematiannya. Sutang, jangan terburu-buru. Ayahmu akan baik-baik saja. Aku akan ikut bersamamu. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Aliran darah ayahmu tersumbat. Kondisinya kritis. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Bersiaplah untuk yang terburuk. Ayah? Dokter, saya mohon, tolong selamatkan ayah saya. Tanganku juga terikat. Untuk menyelamatkan ayahmu, satu-satunya cara adalah menemukan tabib Dewa Feng di Miaojiang yang mampu menghidupkan orang mati, dan hanya dengan cara itulah nyawanya bisa diselamatkan. Tabib Sakti Fang, ayah saya, pernah mencari pengobatannya sekali sebelumnya. Kalau begitu tolong bantu saya mengundangnya ke sini. Nona Li, bukan berarti saya tidak ingin membantu Anda, namun Tabib Sakti Feng dikenal karena keberadaannya yang tidak bisa ditebak, dan tidak ada yang tahu di mana dia. Dia benar-benar mustahil untuk ditemukan. Bahkan jika kau bisa menemukannya tanpa imbalan yang memuaskannya, dia tidak akan membantu sama sekali. Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan ayahmu. Siapa orang bodoh yang sombong ini? Omong kosong apa ini? Kau pikir kau bisa menyembuhkannya? Jam berapa menurutmu sekarang? Dan kau masih saja mengoceh kebohongan. Jangan khawatir, bahkan menghidupkan orang mati bukanlah tugas yang sulit. Khawatirkan dulu penyakit mentalmu sendiri. Benar-benar delusi. Dokter Wang benar. Orang sepertimu hanya tahu cara berkhayal. Yumi, Sutang sudah lama tidak bertemu. Mengapa kau ada di sini? Begini ayahku. Mengenal seorang tabib sakti yang konon mampu menghidupkan orang mati. Aku bisa mengundangnya untuk mengobati ayahmu. Tuan Muda Yu, apakah orang yang Anda bicarakan adalah tabib sakti dari Miaojiang? Finru, tabib Dewa Feng. Itu benar. Tuan Muda Yu, sayang mohon Anda mengundang tabib sakti Fang untuk menyelamatkan ayah saya. Sutang di antara kita. Mengapa harus begitu formal? Dia saat ini adalah tamu kehormatan di rumahku. Aku bisa mengundangnya kemari segera. Terima kasih Tuan Muda Yu. Sutang, Fangru itu kemungkinan besar hanyalah penipu dengan reputasi palsu. Apakah kamu terlalu percaya diri? Kamu pikir aku tidak tahu latar belakang Anda? Itu benar. Kamu adalah orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Sutang hanya menampumu karena kasihan. Kamu berdiri di sini menghalangiku, mencegahku mengobati ayahmu. Apa sebenarnya motifmu? Cukup Luming. Jika kau tidak memiliki kemampuan untuk mengundang tabib sakti Fang, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi berhentilah membuat masalah. Aku akan pergi bersamamu untuk mengundang tabib sakti Fang. Sutang, lebih baik jika aku mengobati paman. Langit beredup, aliran darah terhenti. Dan dia bahkan terkena racun kuno dari kutukan Miaojiang. Organ dalam berkembang, aliran darah stabil. Semesta punya jalannya menyelamatkan 3 jiwa. Yen dan yang tak terbatas mengembalikan 7 roh. Dalam setengah jam lagi, taman akan pulih dengan sendirinya. Luming, mengapa kau masih di sini? Sudah kubilang aku akan mengobati ayahmu. Bocah, kamu benar-benar tidak tahu cara berbohong tanpa tersipu. Mengapa kamu tidak bilang bahwa kamu akan membuat penyakitnya lenyap sepenuhnya? Tidak perlu tabib sakti turun tangan. Dia sudah pulih sepenuhnya. Dia akan bangun dalam 10 menit. Pergilah orang gila. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Luming, jika kau terus mencari perhati-hatian,
Maka segera keluar. Sultan, bocah ini hanya mencari perhatian untuk melindungi. Harga dirinya yang menyedihkan. Kami sudah cukup mendengar. Kita sebaiknya tetap mengobati ayahmu terlebih dahulu. Undang tabib Dewa Fan. Fanglu. Aneh. Bagaimana bisa racun kuno yang kutanam menghilang? Bagaimana aku menagih biaya konsultasinya? Tabib Sakti Fang, bisakah penyakit ayah saya disembuhkan? Penyakit ini semudah membalikan telapak tangan bagiku. Berikan dia pil pengembali jiwa 9 putaran yang telah kuracit. Dan tak lama lagi, dia akan bangun. Ayah? Ayah? Ayah sudah sadar. The film was translated and narrated by M. Media. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Aku merasa ringan dan segar sekarang. Tidak ada masalah lagi. Terima kasih Tabib Sakti Fang. Terima kasih Tuan Muda Yu. Tabib Sakti Fang benar-benar seorang ahli mukjizat. Anda benar-benar Hua Tuo yang terlahir kembali. Itu tidak seberapa. Benar-benar penipu dengan reputasi palsu. Ayahmu sudah pulih. Apa hubungannya denganmu? Aneh. Pasin bangun buka, karena perbuatanku, pengobatannya berhasil. Mungkinkah, karena kamu? Tabib Ajaib Fang. Anggap saja, sebagai dia yang menyembuhkan ayahmu, biarkan dia yang mendapat pujian. Apakah kamu puas sekarang? Sutang. Cukup. Ayah saya baru saja pulih, dia perlu istirahat. Jika kalian ingin berdebat, pergilah keluar. Sultan. Siapa ini? Ayah, dia adalah Luming. Baiklah. Itu semua dilakukan dengan niat untuk mengobati ayahku. Luming bertunangan denganku. Jadi ingin pamer sedikit. Bisa dimaklumi. Semuanya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih Tuan Muda Yu dan Tabib Sakti Fang. Aku akan keluar dari rumah sakit hari ini. Aku akan membawa kedua anak itu pulang untuk menyelesaikan urusan pribadi. Lain hari aku akan secara pribadi mengirim hadiah dan persembahan terima kasih. Aku akan mengantar Tabib Sakti Fang. Kau hanya akan pergi begitu saja. Tidakkah kau menginginkan racunmu kembali? Apa yang ingin kamu lakukan? Sebagai seorang dokter, alih-alih berpikir untuk menyelamatkan nyawa, kau malah menyakiti pasien demi keuntungan. Seharusnya aku yang bertanya apa yang ingin kau lakukan. Bocah. Jangan ikut campur urusanku. Bersiaplah untuk mati. Tuan Lu. Tuan Lu, mohon ampuni nyawa saya. Mohon ampuni aku. Mulai sekarang, berpraktiklah dengan integritas untuk menebus dosa-dosamu. Tapi seluruh kultivasimu harus aku ambil kembali. Terima kasih telah mengampuni nyawaku, Tuan. Terima kasih telah mengampuni nyawaku, Tuan Lu. Racun gumu dan mengembalikannya kepadamu. Lumin. Kamu dan Lihu adalah saudara dekat. Lihu menitipkan Sutang kepadamu. Dan aku percaya bahwa di masa depan, kamu pasti tidak akan mengecewakannya. Tenang saja, Tuan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan Sutang menderita ketidakadilan apapun. Bagus. Dengan janjimu, aku akhirnya bisa tenang. Bagaimana kalau kalian berdua pergi mendaftarkan pernikahan besok? Ayah, kakak saya baru saja meninggal, dan Anda memaksa saya menikah dengannya. Apa maksud dari semua ini? Lagi pula Anda ingin saya menikah dengannya sekarang. Tapi setidaknya biarkan aku melihat orang seperti apa dia. Aku menghormati pendapat Sutang. Melapor kepada Raja Naga bawahan Anda telah menyelidiki, dan penyebab pengorbanan Komandan Lihu mencurigakan. Tuan, ada urusan yang harus saya selesaikan. Baiklah, silakan saja. Tapi jangan lupa untuk pulang makan malam besok. Dimengerti.
Raja Naga. Bangunlah. Bawahan saya menemukan bahwa salah satu pelakunya yang menyerang Komandan Lihu adalah kekuatan lokal di Zhonghai, ayah baptis sekte Hong Hiking. Hong Hiking. Selain itu, kepala asosiasi pahlawan adalah Xiao Xiong, dan Raja Surgawi Naga Gila ingin menemui Anda. Baiklah, Aku adalah naga gila. Aku Xiao Xiong. Dan aku meminta audiensi dengan Raja Naga. Raja Naga, kejadian hari ini dikarenakan kegagalanku mengatur bawahanku. Zhang Lo. Mempersembahkan untukmu sebuah villa di Yujiangnan sebagai permintaan maaf. Masalah hari ini bukan salahmu. Bantu aku menyelidiki ayah baptis sekte Hong Hiking. Raja Naga, Zhao Zilun, telah mengumumkan secara luas bahwa dia ingin mengadakan perjamuan Tenglon untuk para bawahan dan mencalonkanku sebagai Raja Naga. Aku sadar sepenuhnya bahwa bakat dan kebajikanku tidak layak untuk posisi itu. Saat waktunya tiba, aku akan secara terbuka mengecam kecerobohannya, absurditasnya. Wanita itu mungkin bodoh. Tapi memang, kesombongannya perlu dihancurkan. Dimengerti, aku akan segera mengaturnya. Silu itu. Bukankah kau pandai berakting? Apakah kau menyesal sekarang? Kau tanpa malu menempel pada kami dan lari ke sini. Hanya untuk bertemu Tuan Xiao secara kebetulan. Aku di sini dengan damai, menjamu tamu dengan teh. Orang tak tahu malu yang datang ke sini untuk berpapasan dengannya. Kau. Sudah cukup. Kau adalah orang gila. Kamu macam apa yang mungkin kau jamu? Seseorang harus tahu batas diri mereka sendiri. Harga dirimu yang menyedihkan itu. Tidak masalah apakah kau menjaganya atau tidak. Begitu perang dewa dimulai. Dan aku menang untuk kerajaan naga. Kau bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertemu denganku secara kebetulan. Tuan Xiao telah mengundang Raja Surgawi Naga Gila untuk keluar dari masa pensiunnya. Untuk menghadiri perjamuan Tinglong dalam 2 hari. Saat itu kau akan menyadari betapa konyolnya harga dirimu yang menyedihkan itu. Menyebutmu bodoh. Tentu saja tidak salah. Sampah tidak berguna. Aku akan mengampunimu sekali ini saja. Tapi jika kau berani melakukannya lagi, aku tidak akan lunak. Gratis, dia pasti akan memberikannya kepada kita. Aku kembali. Bisakah kau berhenti? Bersikap impulsif mulai sekarang. Mengapa? Apakah kau mengkhawatirkanku? Kau sombong sekali. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya takut kau akan melibatkan keluarga Li Sutang. Jadi kau tidak tahu betapa hebatnya pria milikmu sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sangat bagus, kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku adalah penyelamat hidupmu. Bagaimana kau berniat membalas budiku? Lu min cepat dan berterima kasihlah pada Yului. Mengapa? Maksudmu kenapa? Untuk menyelamatkanmu. Aku membuat ayahku berhutang begitu banyak budi dan berusaha begitu keras. Itu adalah Raja Surgawi Naga Gila. Bukan sembarang orang bisa mengundangnya. Terima kasih tapi. Tapi apa? Mungkinkah kau tidak mendapatkan uang kita? Kau orang gila, apa yang kau lakukan? Berikan uang itu padaku. Paman, 8 miliar itu semuanya ada di sini. Bagus, syukurlah kau kembali. Terima kasih Nona Zhu untuk hari ini. Lain hari aku akan datang berterima kasih. Paman, hari ini juga karena kelalaianku. Sehingga Sutang berada dalam bahaya. Untuk menebus kesalahan pada Kak Sutang. Aku ingin mengajak Sutang besok. Untuk menghadiri perjamuan Tinglong bersama. Dan itu juga merupakan kesempatan. Untuk berterima kasih kepada Raja Surgawi Naga Gila. Apakah kau ingin ikut? Aku memberimu kesempatan. Membasmi kejahatan adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh Raja Surgawi Naga Gila. Butuh waktu lama untuk akhirnya melakukannya, tidak menghukumnya. Sudah beruntung tak perlu berterima kasih padanya. Luming, bisakah kau berhenti pamer? Seperti itu. Luming, bicaralah dengan benar. Siapa Raja Naga Surgawi itu? Bagi dirimu, sampai berani bicara begitu sombong. Orang ini dia tidak punya kemampuan nyata. Tapi bicaranya cukup besar. Mencabut kekuatan jahat seperti Sekte Hong adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan. Kau hanya bersikap mulia di depan kami. Jika kau begitu hebat, pergilah katakan itu di depan Raja Surgawi Naga Gila. Jika bukan, karena Raja Naga Surgawi, kau pasti sudah dibuat cacat oleh Sekte Hong sekarang. Tapi kau berani berdiri di sini dan bertingkah angkuh. Konyol, orang-orang selalu mengatakan itu, tapi tidak ada seorang pun yang pernah berani melakukannya. Dunia ini semuanya sama saja. Lumin, kau sudah lama berada di rumah sakit. Tidak apa-apa mengatakannya di rumah. Tapi jangan pergi kemana-mana mengoceh omong kosong. Paman, jika hari ini aku berani mengatakannya di sini, maka besok di perjamuan Tanglong, aku akan mengatakan hal yang sama. Berhenti bicara, Luming.
Masih berpikir untuk menggunakan undangan palsu untuk menyelinap masuk? Mengapa harus repot-repot? Menggunakan undangan palsu untuk apa? Aku akan mengantarmu ke sana besok, tidak masalah. Entah itu asli atau palsu, kita akan tahu saat memverifikasinya besok. Benar, datang saja besok. Dan katakan itu di depan Raja Surgawi. Tidak mungkin, lupakan saja. Dia suka membual. Biarkan saja dia bicara. Bagaimanapun, aku tidak akan membawanya ke sana besok. Apa yang kau khawatirkan? Baiklah Sutang. Tidak ada hal lain. Aku akan kembali dulu. Aku akan datang menjemputmu besok. Baiklah, tapi aku takut bepergian di malam hari. Biarkan dia mengantarku pulang. Baik. Luming antar Lulu pulang. Dia tinggal selarut ini. Semua karena kita. Ayo pergi Nona Su. Tuan Muda Yu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Orang gila itu ingin menggunakan undangan palsu untuk menyelinap ke perjamuan Tenglong. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Dimengerti. Besok lihat bagaimana aku menghadapinya. Tuan Muda Yu, kalau begitu kami. Tenang saja. Bagian keuntunganmu tidak akan hilang. Kita sudah sampai Nona Su. Apakah Anda ingin masuk dan duduk sebentar? Sekarang sudah larut. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dasar bodoh. Ini mobilku. Aku akan meminjamkannya padamu untuk hari ini. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Rumahku hanya di dekat sini. Rumah Sutang dari sini, 50 km jauhnya. Pikirkan baik-baik. Rumahku hanya beberapa langkah lagi. Area ini hanya memiliki Yu Jiangnan. Apakah kau menyiratkan Yu Jiangnan adalah rumahmu? Dasar pamer, jika kau tidak mau mengendarai mobilku, maka naik taksi saja pulang. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Melihat cara dia bertindak, sepertinya dia tidak berpura-pura. Mungkinkah Yu Jiangnan sebenarnya adalah propertinya? Keluar. Bawahan Musang Long di sini untuk menerima hukuman. Sebagai Raja Surgawi Naga Gila yang agung, apa kesalahan yang telah kau perbuat? Manajemen saya buruk, menyebabkan Xiongkai diganggu oleh para bandit itu, mengotori udara dengan kotoran. Kau juga menyadari hal ini. Kupotong gajimu 3 bulan. Lihat kinerjamu. Bubarkan. Dimengerti. Jati Yu Jiangnan benar-benar adalah propertinya. Dia benar-benar pria yang misterius. Tuan Muda, anjing yang kau pelihara telah hilang. Lanjutkan. Menurut penyelidikan itu adalah orang bernama Lumin yang menyebabkan ini. Lumin. Dia pergi ke Sekte Hong untuk menagih utang, memukuli putra Hong Haiqin sampai mati. Hong Haiqin memimpin orang untuk membalas dendam, tapi tak disangka, dia bertemu dengan Raja Naga Surgawi dan dimusnahkan. Menarik. Ini menjadi semakin menarik. Pergilah buat pengaturan. Dimengerti. Apa? Baiklah, aku akan segera kembali. Yului ada apa? Ayahku pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Aku harus pergi mengunjunginya. Jadi aku tidak bisa bergabung denganmu. Menghadiri perjamuan Tenglong, aku mengerti. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu kau sebaiknya tetap di sini dan menghadiri perjamuan Tenglong. Tuan Muda Yu bisa bekerja untuk Dewa Perang. Keluarga Yu pasti akan melambung tinggi di masa depan. Saat itu tiba, keluarga Yu bukan hanya keluarga terkemuka di Zhonghai lagi, melainkan klan yang kuat di Jiangnan. Sutang. Kau bisa menghadiri perjamuan Tenglong. Berarti kau mungkin sudah sadar. Aku sangat senang. Tuan Muda Yu, Anda salah paham. Saya datang untuk menghadiri perjamuan Tenglong untuk berterima kasih kepada Raja Surgawi karena telah menyelamatkan Luming. Bukankah dia sangat pandai bersandiwara? Kenapa dia tidak datang ke sini bersamamu? Siapa bilang aku tidak datang? Luming, mengapa kau ada di sini? Kau harus segera pergi. Jika orang-orang tahu bahwa undangan di tanganmu adalah palsu, kau tidak akan bisa pergi dengan selamat. Baiklah, orang gila ini benar-benar berani menggunakan undangan palsu untuk menyelinap ke sini. Apa? Berani menggunakan undangan palsu untuk menyelinap masuk? Apakah dia tidak tahu cara menulis? Kata mati, Sekte Hong dimusnahkan tadi malam karena menyinggung Raja Surgawi dan langsung dihancurkan. Orang ini benar-benar berani menggunakan undangan palsu untuk menyelinap ke sini. Sama saja dengan datang untuk mati. Apakah kau mendengarnya? Sutang, orang ini datang untuk mati. Kau harus membuat batasan antara kau dan dia segera. Jangan membawa bencana pada dirimu. Sutang, undanganmu asli. Jangan katakan apa-apa lagi. Yului sudah memberikan undangannya kepadaku. Simpan yang itu.
Pura-pura saja aku yang membawamu masuk. Sutang, kau harus memikirkan ini matang-matang. Kau melindunginya. Jika Dewa Perang dan Raja Surgawi tahu dan meminta pertanggungjawabanmu, keluarga Limu akan menghadapi bencana juga. Perjamuan Tinglong akan segera dimulai, dan kau masih membuat keributan seperti ini. Apakah masih ada martabat yang tersisa? Pejabat Han, ada orang gila yang cukup berani untuk memasukkan undangan ke perjamuan Tenglon untuk menyelinap masuk. Aku baru saja akan menangkapnya dan melaporkannya kepadamu. Benar-benar lancang. Berani menerobos ke perjamuan Tinglong sendirian. Bukan begitu, pejabat. Lu Ming dibawa masuk oleh saya. Saya punya undangan. Sutang, undanganku asli. Kau lagi. Kau seperti hantu yang tak mau pergi. Pejabat Han, apakah kau mengenalnya? Kenal dia itu pernyataan yang terlalu halus. Jika kau ingin menghadiri perjamuan Tenglong, aku bisa saja memberimu undangan. Mengapa harus memalsukannya? Dan membawa penghinaan bagi dirimu sendiri. Bodoh, jika undangan yang diberikan Sang Long padaku adalah palsu, maka undangan siapa yang mungkin asli? Berhayal, dan memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak apa gunanya orang gila milikmu itu, bahkan bernilai. Bagaimana kau bahkan layak menyebut nama Raja Surgawi? Kau tamak. Masih berharap meminjam gengsi harimau. Apakah kau pikir pejabat Han adalah orang bodoh? Pejabat Han, mohon jangan marah. Lu Ming cepat minta maaf pada pejabat itu. Asli atau palsu, tunggu Sang Long datang, dan kita akan tahu dengan pasti. Tidak perlu merendahkan dirimu ke levelnya. Jika kau tidak ingin merendahkan dirimu di hadapanku, maka kau si sampah. Enyahlah dari sini sekarang juga. Pejabat Han, mohon jangan marah. Lu Ming hanya bertindak gegabah sesaat. Dia tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon maafkan dia kali ini saja. Kau benar-benar pengecut sampai ke tulang-tulangmu. Kau menyebabkan bencana besar. Namun kau membiarkan seorang wanita membelamu. Hanya pengawal rendahan dari Dewa Perang, tapi berani bersikap sombong berulang kali, dan kurang ajar di depanku berulang kali. Sepertinya Dewa Perang yang baru diangkat, juga tidak ada istimewanya, bahkan tidak bisa mengajari bawahannya, tidak layak dipekerjakan. Kurang ajar, berani merebut pedangku, dan memfitnah Dewa Perang. Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Tindakanku tidak perlu dijelaskan kepada sampah sepertimu. Kau orang gila, kau ingin mati. Pejabat Han telah mengikuti Dewa Perang ke medan perang di mana-mana dengan pencapaian gemilang. Dia bukan seseorang yang bisa kau hina. Bocah ini berani membuat masalah di perjamuan Tenglon. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah di depan pejabat Han dan bersujud untuk meminta maaf. Berani membuat kekacauan di perjamuan Tenglong. Meskipun pejabat Han mengampuni nyawamu, kami akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di Zhonghai. Sutang, apakah kau akhirnya melihat wajah asli dari orang gila ini? Jika kau tetap tertipu, benar-benar mendorong keluarga Li ke dalam jurang tanpa jalan kembali. Sepertinya di Shanghai hanya ada orang-orang yang picik, mediocre dan tidak berguna. Itu tidak lebih dari sekadar sandiwara yang diatur sendiri oleh bocah Xiao Jilun. Namun kalian semua menganggap ini sebagai upacara yang hebat. Konyol, sungguh benar-benar konyol. Bicara omong kosong. Nona, Lu Ming, tak menyangka keputusanku membatalkan pertunangan akan memprovokasimu sampai sejauh ini. Mengenai kondisimu saat ini, aku memang menanggung sedikit tanggung jawab, tapi membuat keributan di sini tidak akan menarik perhatianku. Itu hanya membuatku semakin menghinamu. Nona, bawahanmu gagal menjalankan tugasnya, dan seharusnya tidak membiarkannya bertindak begitu gegabah di perjamuan Tenglong. Bawahanmu akan segera menyingkirkannya. Tidak apa-apa. Untuk kondisinya saat ini, saya juga bertanggung jawab. Kejadian saat kita membatalkan pertunangan itu menyebabkan dia terlalu terguncang. Melihatmu seperti ini, saya merasa sangat bersalah. Tapi saya sudah menjadi yang termuda, Dewa Perang di Kerajaan Naga. Sementara kamu hanyalah pria biasa dengan masalah mental. Saya benar-benar tidak bisa. Bersamamu, kamu harus menerima kenyataan. Jalan di depan masih panjang. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Hari ini saya akan mengampunimu. Saya memberimu izin untuk menyaksikan perjamuan Tenglong. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang, dia toleran, murah hati, dan berbudi luhur tanpa tanding. Dia bahkan mengampuninya. Membalas kejahatan dengan kebaikan, menunjukkan rahmat kepada dunia. Dewa Perang, pahlawan wanita di antara para wanita, tidak kalah dengan pria. Lu Ming, Dewa Perang telah menunjukkan belas kasihan padamu. Segera bersujud sebagai rasa terima kasih. Lu Ming, bagaimana kau bisa mengenal Dewa Perang? Lupakan saja. Cepat minta maaf kepada Dewa Perang, sekarang. Memintaku meminta maaf padanya. Apakah dia layak? Lu Ming, berhenti membuat keributan. Apakah kau benar-benar bangga telah mempermalukan dirimu sendiri seperti ini? Saya Xiao Zilun mulai berlatih bela diri pada usia 7 tahun, masuk tentara sejak usia 15 tahun, dan menjadi Dewa Perang Kerajaan Naga pada usia 25 tahun. Saya dipuja oleh jutaan orang, dan dihormati oleh massa. Dan kamu, hanyalah rakyat jelata. Apakah sangat memalukan untuk berlutut di hadapanku? Kau orang gila, cepat berlutut. 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 Berlututlah. Berlutut. Berlututlah. Bahkan jika Sang Long ada di sini, dia tidak akan berani bersikap begitu angkuh, sombong atas pencapaiannya, dan memandang rendah orang lain sepertimu. Baru sekarang aku sadar bahwa kau bukan sekadar orang bodoh,
tapi benar-benar orang yang tidak punya otak. Apakah orang ini sudah gila? Berani-beraninya bersikap tidak hormat kepada Dewa Perang. Dewa Perang sudah menunjukkan belas kasihan. Dan bukannya bersyukur, dia berani bertindak liar. Dia tamat kali ini. Lu Min, kau tamat. Tunggu saja untuk menghadapi kemurkaan Dewa Perang. Cukup Lu Ming, apakah kau ingin menyeret seluruh keluarga Li kami ke dalam kehancuran abadi bersamamu? Sebelum kau berhenti, kau sampah, kau sudah bosan hidup. Saya sudah berkali-kali mentolerir kamu, tapi ini bukan alasan. Berbicara omong kosong dan bertindak gegabah. Daya tawarku akan selalu diriku sendiri. Sudah memberimu muka tapi kamu tidak menginginkannya. Jadi jangan salahkan saya. Dewa Perang, Lu Ming hanya bicara omong kosong. Dia tidak bermaksud begitu. Mohon ampuni dia kali ini saja. Saya akan berlutut dan minta maaf atas namanya. Sultan, kau tidak perlu merendahkan diri untuk berlutut padanya. Dewa Perang, kami datang hari ini untuk menghadiri perjamuan Tenglong, hanya untuk berterima kasih kepada Raja Surgawi Naga Gila karena menyelamatkan kami. Mohon demi menghormati Raja Surgawi Naga Gila, ampuni kami kali ini. Kau orang gila. Jika kau membuat masalah, hadapi konsekuensinya. Dan terima hukumanmu sendiri. Membiarkan Sutang menanggung kesalahanmu. Kau sampan. Apakah kau bahkan seorang pria? Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Dia pantas dipotong menjadi 1000 bagian. Saya Xiao Zilun tahu mana yang benar dan salah. Hari ini saya hanya akan menghukumnya. Han Yu, tangkap dia untukku. Raja Naga Surgawi telah tiba. Selamat datang Raja Naga Surgawi. Selamat datang Raja Surgawi Naga Gila. Selamat datang Raja Naga Surgawi. Selamat datang Raja Surgawi Naga Gila. Tenanglah. Raja Surgawi, orang ini gegabah dan asal bicara. Di perjamuan Tenglong, saya tadi hanya berniat untuk... Saya kira seorang Dewa Perang bintang 1 yang baru dilantik, yang mengaku bekerja demi kesejahteraan rakyat, akan memiliki sikap yang mulia. Ternyata Anda di sini, menindas orang lain, dan bertindak sewenang-wenang. Itu bukan niat saya. Mohon Raja Surgawi jadilah hakimnya. Lalu kejahatan apa yang telah dia lakukan? Dia. Hanya karena berkata tidak menyenangkan. Hanya itu, sudah melontarkan tuduhan kemana-mana. Jadi apa yang pantas Anda dapatkan? Mengingat ini adalah pelanggaran pertama Anda. Saya akan melepaskan Anda kali ini. Ya, untung saja Raja Surgawi Naga Gila adalah orang yang masuk akal. Jika tidak, kau akan berada dalam masalah besar. Bergabunglah denganku untuk berterima kasih kepada Raja Surgawi. Raja Surgawi, terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku kemarin. Dan atas bantuan Anda hari ini. Itu sudah menjadi tugas saya. Saya tidak berani menerima pujian. Raja Surgawi, perang dewa yang akan datang. Berarti tentara naga surgawi tidak bisa tanpa pemimpin. Kami meminta Raja Surgawi untuk naik ke panggung dan menerima tanggung jawab untuk memimpin kami, untuk naik ke tahta Raja Naga. Kami meminta Raja Surgawi untuk naik ke panggung Kami meminta Raja Surgawi untuk naik ke panggung dan menerima tanggung jawab untuk memimpin kami. dan menerima tanggung jawab untuk memimpin kami, Untuk naik ke tahta Raja Naga. untuk naik ke tahta Raja Naga. Sangat konyol. Raja Naga masih hidup. Bagaimana mungkin pasukan Naga Surgawi tidak memiliki pemimpin? Perjamuan Tenglong macam apa ini? Ini benar-benar lelucon paling konyol di dunia. Xiao Zilun, kau pikir kau pintar dan bertindak semaumu? Apakah kau tahu kesalahanmu? Raja Surgawi, saya. Raja Naga penakluk dunia, selalu menang. Kekuatannya mengguncang 4 penjuru bumi, membawa kedamaian bagi bangsa dan rakyat. Adapun saya Xianglong, kebajikanku tak sebanding bakatku pun kurang. Mana mungkin aku berani merebut tahta, jika saya tidak tahu diri, dan berani bermimpi untuk menggantikannya. Maka baik Anda maupun saya akan menjadi pendosa kerajaan naga. Bagaimana bisa Jeti seperti ini? Anda sudah berjanji padaku. Saya berjanji kepada Anda hanya untuk membantah tindakan konyol Anda. Saya tidak pernah berjanji kepada Anda bahwa saya akan menerima gelar Raja The Naga. film was Anda harus menanganinya translated sendiri. and narrated by M Media. Raja Naga penakluk dunia adalah kehormatan yang tak tertandingi. Raja Surgawi benar-benar menolak suksesi. Saya mengajukan petisi atas nama rakyat. Apakah saya melakukan kesalahan? Nona, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Itu semua karena pecundang itu. Jika bukan karena dia membuat keributan di perjamuan Tenglong, dia tidak akan membuat Raja Surgawi marah. Aku akan mencabut nyawamu. Kau sangat keras kepala. Lu Ming, berhenti bicara. Tuan Dewa Perang, kami datang ke sini hari ini benar-benar hanya untuk berterima kasih kepada Raja Surgawi Naga Gila karena menyelamatkan kami. Kami tidak berniat mengacaukan perjamuan Tenglong. Mohon maafkan kami, Tuan Dewa Perang. Sutang, kau bersikap bodoh. Keadaan sudah sampai pada titik ini, dan kau masih saja membela orang gila ini. Tuan Raja Surgawi, Anda awalnya sudah setuju. Mengapa tiba-tiba berubah? Dan Anda bahkan secara terbuka membantah Dewa Perang. Pasti karena orang gila ini memiliki motif tersembunyi. Dia bertindak gegabah di perjamuan Tenglong dan membuat Tuan Raja Surgawi marah. Mohon Tuan berikan perintahnya. Bawahanmu pasti akan menghabisinya. Lupakan saja. Raja Surgawi Naga Gila telah mengampuninya jika saya masih mengejar kejahatannya. Bukankah itu hanya membuktikan bahwa saya menyalahgunakan kekuasaan saya? Tuan jangan berhati lembut. Mundur. Saya akan mengampunimu hari ini. Tapi ini bukan izin bagimu untuk bertindak gegabah di Zhonghai di masa depan. Saya harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Tuan, bagaimana dengan perang para dewa? Raja Surgawi Naga Gila mengatakan bahwa jika Raja Naga masih hidup, saya akan mencari cara mengundangnya keluar dari masa pensiun. Semuanya mundur. Bocah, Dewa Perang mungkin telah mengampunimu, tapi aku tidak. Bersiaplah untuk tamat. Bocah,
Mulai sekarang di Shanghai, tidak ada tempat tersisa untukmu. Dan mengenai keluarga Limu, berani menerima dia sebagai menantu, aku akan membuatmu bangkrut dalam sekejap. Dengan sekumpulan orang mediocre yang tidak kompeten, dengan visi yang terbatas seperti kalian. Berhati-hatilah agar tidak berakhir kehilangan segalanya. Luming keluarga Li, benar-benar telah hancur karenamu. Kau orang gila, kau benar-benar terlalu tinggi, menilai dirimu sendiri. Semua orang yang hadir di sini adalah taipan bisnis di Shanghai, dan kau pikir kau layak berbicara begitu sombong kepada kami. Kalau begitu coba lihat sendiri. Sang penyihir patuhi perintah, ambil kontrak 100 miliar itu, dan kirimkan ke keluarga Li. Direktur Show? Direktur Wang Direktur Show? Mengapa kalian semua ada di sini? Grup Li benar-benar berani. Kami memberimu 24 jam untuk melunasi seluruh pinjaman ban. Apa? Grup Wang kami mengakhiri semua kerjasama dengan grup Li Anda. Perusahaan distribusi Show kami mulai hari ini juga menolak untuk menyediakan saluran penjualan apapun untuk grup Li. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah grup Li kami telah menyinggung Anda? Jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Ayah, Sultan, sudahkah kau bertemu dengan Raja Surgawi Naga Gila? Apakah kalian berdua membuat masalah? bicara, bencana apa yang telah kau timbulkan sekarang? Paman Bibi, bencana ini disebabkan oleh orang gila ini. Dia telah menghancurkan semuanya. Apel, Sultan, apa yang terjadi? Pak, orang gila ini benar-benar berani menyinggung Dewa Perang dan membuat Raja Surgawi marah. Dan dia masih tidak tahu cara bertobat, menyebabkan grup Li diboikot oleh dunia bisnis Shanghai. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Luming? Kau terlalu impulsif. Keparat ini, kau telah menghancurkan kami. Siapa bilang aku ingin menghancurkan grup Li? Sebaliknya, aku telah menyiapkan kekayaan besar untuk grup Li. Omong kosong apa ini? Grup Limu telah diboikot secara bersama-sama oleh kami di Shanghai. Kau tidak punya tempat tersisa. Bersiaplah untuk bangkrut. Boikot hanya oleh kalian semua. Apakah kalian layak menyebut kata boikot? Siapa yang bisa kalian boikot? Nah, mulai hari ini, akan kubuatmu tak bisa bertahan di jangan. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Diboikot oleh kami. Sama saja dengan hukuman mati. Lihat hasil kerja bagus yang telah kau lakukan. Menantu yang baik, seperti Tuan Muda Yu yang tidak kau pilih. Malah kau memilih orang gila ini. Tamatlah, grup Li telah dibuat bangkrut olehnya. Katak di bawah tempurung. Shanghai hanyalah sudut kecil. Panggung untuk grup Li harus lebih besar. Mungkin bahkan mencakup seluruh kerajaan naga. Kau orang gila. Kau benar-benar sedang melamun. Bahkan kesulitan yang dihadapi grup Li di Shanghai, kau bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Dan kau masih ingin menjangkau ke seluruh Jiangnan. Bagaimana jika aku benar-benar bisa melakukannya? Apa yang bisa kau lakukan? Itu benar. Yang bisa kau lakukan hanyalah menyinggung orang-orang besar, seperti Dewa Perang dan Raja Surgawi. Membawa bencana bagi grup Li. Kalian anggota keluarga Li benar-benar memiliki menantu yang sangat baik. Aku telah memerintahkan Shen Sihuan untuk menyiapkan kontrak 100 miliar untuk dikirim ke grup Li. Kamar dagang Jiangnan, apakah itu? Shen Sihuan orang terkaya di Jiangnan, itu adalah perusahaan pemimpin industri. Grup Li hanyalah perusahaan kecil. Akankah kamar dagang Jiangnan berinvestasi di dalamnya? Luming, kapan kau akhirnya akan menghadapi kenyataan? Bisakah kau berhenti menyombongkan diri sekarang? Lumin, aku tahu kau peduli pada keluarga Li. Tapi kau tidak seharusnya bicara omong kosong. Paman, semuanya tolong percayalah padaku. Lihat delusi. Orang gila ini kambuh lagi. Bukankah kau juga tidak tahu batasanmu sendiri mengandalkanmu mendapatkan investasi 100 miliar? Investasi dari kamar dagang Jiangnan. Bagaimana jika aku bisa mendapat investasi 100 miliar dari kamar dagang Jiangnan? Jika kamar dagang Jiangnan bisa menginvestasikan 100 miliar ke keluarga Li, maka kami tidak hanya harus mencabut blokade terhadap keluarga Li, tetapi kami juga akan menginvestasikan 1 miliar dalam bentuk pinjaman berbunga rendah untuk digunakan keluarga Li. Benar sekali. Jika kau bisa membawa kembali untuk keluarga Li, investasi 100 miliar. Aku grup Wang akan mengikuti keluarga Li. Sama di sini. Paman, Sultan lihat kalian berdua. Bocah ini mencoba menipu semua orang lagi. Menurut pendapatku kita harus bergegas dan menendangnya keluar. Kau orang gila jika kau membuat masalah urus sendiri. Jangan seret keluarga Li kami ke dalamnya. Luming, tenanglah. Keluarga Li tidak bisa menangani gejolak lagi. Luming, aku selalu menganggapmu seperti saudara. Ayahku menganggapmu seperti anak sendiri. Bisakah kau berhenti membuat masalah untuk keluarga Li? Baiklah, cukup. Kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengadakan pertunjukan dengan kalian semua. Kapan presiden asosiasi yang kau sebutkan akan tiba? Nak, kau tidak sedang mencoba menipu kami kan? Kau masih belum tahu apa arti kata mati bukan? Presiden Kamar Dagang Jiangnan telah tiba.
Mungkinkah apa yang dikatakan orang gila ini benar-benar terjadi? Luming, apakah kau benar-benar berhasil membuat kamar dagang Jiangnan berinvestasi di keluarga Li? Shen Shihuan benar-benar datang secara pribadi. Bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu. Presiden Kamar Dagang Jiangnan, mengapa dia merendahkan dirinya untuk datang ke tempat sampah seperti keluarga Li? Nona Li ini adalah investasi 100 miliar yang telah saya siapkan untuk keluarga Anda. Silakan dilihat. Presiden Shen, apakah ini benar-benar untuk keluarga Li? Tidak, ini adalah investasi untukmu. Apakah ini asli atau palsu? Kamar Dagang Jiangnan benar-benar menghargai bocah kecil ini. Ya Tuhan, 100 miliar. Berapa banyak uang itu? Aku rasa hidup kalian sudah terlalu nyaman, bukan? Berani-beraninya kalian memblokir keluarga yang saya, Shen Jihuan, investasikan. Kesalahpahaman. Presiden Shen, kami tidak tahu bahwa Kamar Dagang Jiangnan akan berinvestasi di perusahaan kecil seperti keluarga Li. Benar Presiden Shen, kami terpaksa berada dalam situasi ini. Kami tidak mampu menyinggung dewa perang itu. Jadi kami tidak punya pilihan selain menyinggung keluarga Li. Diam, orang yang perlu kalian mintai maaf adalah Tuan Lu dan Nona Li. Tuan Lu, Nona Li, saya dengan tulus meminta maaf. Kami bersedia menawarkan pinjaman berbunga rendah 1 miliar. Sebagai permintaan maaf. Saya bersedia menawarkan 40% saham dari korporasi kami. Tuan Lu, Nona Li, menurut Anda bagaimana kita harus menangani ini? Apakah Anda perlu saya membuat mereka menghilang dari kamar dagang Jiangnan? Sutang, bagaimana menurutmu? Lumin, orang-orang ini semua adalah tokoh terkemuka di Shanghai. Mungkin kita harus bermurah hati dan memaafkan mereka. Lupakan saja. Ayahku benar. Baiklah. Anggaplah kalian beruntung hari ini. Enyahlah. Tuan Lu, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Bisakah aku keluar sebentar? Hubungan seperti apa yang dimiliki orang gila ini miliki dengan kamar dagang Jiangnan? Bagaimana dia bisa membuat Presiden Shen berinvestasi secara langsung? Dia hanya orang gila. Koneksi macam apa yang mungkin dia miliki? Keputusasaan melahirkan kejahatan. Apakah dia menggunakan penyakit mentalnya untuk mengancam Presiden Shen agar berinvestasi? Itu pemerasan. Paling banter dia akan dipenjara 10 tahun. Paling buruk penjara seumur hidup. Omong kosong, Lumin, bukan orang seperti itu. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, sampai uangnya masuk ke rekening, itu semua hanyalah janji manis. Aku juga bisa bilang aku mampu berinvestasi 100 miliar. Tuan Mudayu berpandangan luas. Siapa tahu mungkin presiden itu, setelah mengetahui catatan kriminalnya, akan memutuskan untuk tidak berinvestasi di grup Li. Ada pepatah rakyat biasa tidak melawan pejabat. Bahkan jika itu Presiden Shen, aku khawatir dia tidak bisa menghindari adat ini. Bagaimanapun juga, Luming melakukan ini demi kebaikan grup Li. Ayah jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara untuk meredakan kemarahan Dewa Perang dan Raja Surgawi. Dewa Perang dan Raja Surgawi, tokoh tingkat tinggi seperti apa mereka itu? Gadis kecil sepertimu, mungkinkah bisa memikirkan cara? Aku punya cara. Tuan Mudayu, apa rencana brilian Anda? Besok akan ada lelang amal. Di sana akan ada resep bela diri kuno yang akan dipersembahkan bagi mereka yang berlatih bela diri. Ini adalah godaan yang sangat besar. Mari kita tawar itu, lalu menghadiahkannya kepada Dewa Perang. Dengan cara ini, kita memberi hadiah sekaligus beramal. Pasti kedua tokoh besar itu akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap grup Li. Tuan Mudayu benar-benar berpengetahuan luas. Ide bagus. Sutang besok, kau harus menghadiri lelang itu. Dan dengan cara apapun kau harus memenangkan resep bela diri kuno itu. Raja Naga sosok misterius sedang mengadakan pelelangan. Saat itu volume kedua dari Gulungan Keabadian akan muncul. Apakah kau yakin? Sangat yakin. Itu sudah dicetak di selebaran. The film was translated and narrated by M Media. Hanya ada 3 volume Gulungan Keabadian ini. Volume pertama dicuri sebelumnya. Volume ketiga adalah item dalam Perang Dewa. Volume kedua ini harus didapatkan. Raja Naga, besok Kamar Dagang Jiangnan akan mengerahkan semua sumber daya keuangannya untuk mendukung Raja Naga. Terima kasih atas bantuanmu. Volume kedua dari Gulungan Keabadian telah muncul. Tikus-tikus God yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Pasti tidak akan tinggal diam. Sampaikan perintah. Siapkan semua rencana. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dimengerti. Volume kedua Gulungan Keabadian telah muncul. Aku sangat menunggu untuk melihat kalian tikus-tikus menunjukkan ekormu. Lapor kepada Raja Naga. Bawahan saya telah menyelidiki dengan jelas. Ada bom yang ditempatkan di lokasi. Seperti yang diharapkan, volume kedua Gulungan Keabadian telah memancing tikus-tikus itu ke sini. Mari kita selesaikan semuanya sekaligus hari ini. Bagaimana dengan bomnya? Serahkan itu padaku. Kau tunggu saja kesempatan untuk bertindak. Dimengerti. Sutang, tenang saja. Dengan aku di sini hari ini, kepemilikan akhir atas resep bela diri kuno itu pasti akan menjadi milikmu. Terima kasih Tuan Mudayu. Aku harap ini bisa
menggunakan resep bela diri kuno ini untuk ditukar dengan pengampunan Dewa Perang, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yu kita. Betapa murah hatinya. Sutang, mengapa kau ada di sini? Orang gila ini, kau masih punya nyali untuk bertanya. Sutang, jika bukan karena menawar resep bela diri kuno itu untuk membereskan kekacauan yang kau buat, apakah dia harus menempuh perjalanan jauh ke tempat ini? Resep bela diri kuno apa? Tuan Muda Yu berkata, dalam pelelangan ini, resep bela diri kuno bisa membuat para praktisi bela diri bertarung mati-matian untuk memilikinya. Aku berniat untuk menawarnya, untuk dihadiahkan kepada Dewa Perang sebagai ganti pengampunannya. Semua resep bela diri kuno ini hanya sampah dan penipuan. Sama sekali tidak berguna. Berbahaya di sini, cepat pulang. Luming, aku tahu kau berniat baik untukku. Tapi karena masalah sudah terjadi, itu harus diselesaikan. Apakah kau punya cara yang lebih baik? Orang gila itu, kenapa kau ada di mana-mana? Apakah kau bahkan mengerti apa itu resep bela diri kuno? Sampai berani mengatakan bahwa itu sampah. Luming, kau kembali saja dulu. Hari ini, aku harus mendapatkan resep bela diri kuno ini. Baik, jika itu yang kau inginkan, aku akan membantumu menawarnya. Setelah tawaran dimenangkan, segera pulang. Jangan khawatir tentang proses penawarannya. Aku tahu bagaimana menanganinya sendiri. Selama kau tidak membuatku dalam masalah lagi, aku akan berterima kasih. Kau orang gila, apa kau pikir? Lelang ini mainan anak-anak, di mana kau bisa berbuat sesukamu. Dalam lelang ini, semuanya milik penawar tertinggi. Terima kasih semuanya atas kedatangannya untuk menghadiri pelelangan amal hari ini. Sekarang mari kita langsung ke intinya dan memulai pelelangan hari ini. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan barang lelang pertama hari ini. Resep seni bela diri kuno, harga awal 5 juta. Sultan, jangan ragu untuk menawar dengan berani. Tenang saja, aku di sini. Tuan Muda Yu, Luming masih di sini. Dengan mengatakan itu, bukankah Anda tidak menghormatinya? Lantas apa jika dia di sini? Bisakah dia benar-benar membantu Sultan memenangkan tawaran untuk resep ini? Resep sampah itu bukan apa-apa. Selama itu adalah sesuatu yang diinginkan Sultan. Bahkan jika itu adalah bintang di langit, aku bisa memetiknya untuknya. 6 juta, 8 juta. 100 juta. Apakah kau sudah gila? Aku hanya punya 80 juta. Kau menawar 100 juta, bukankah kau mempersulitku? Kau orang gila, apakah kau bahkan tahu berapa banyak nol dalam 100 juta? Itu bukan jumlah uang yang bisa kau buka mulut dan katakan begitu saja, lalu berharap bisa mengeluarkannya. Entah aku bisa menghasilkannya atau tidak, itu urusanku. Jika kau ingin bersaing dalam harga, silakan menawar. Menantangku soal kekayaan, apakah kau bahkan punya kualifikasinya? 200 juta. 1 miliar. Resep ini paling banyak, bernilai 30 juta. Dia berani menawar 1 miliar. Apakah dia gila? Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkannya. Sungguh pemboros yang kaya. Kau orang gila kau. Kau hebat. Aku akan membiarkanmu memilikinya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa mendapatkan 1 miliar ini. Sepertinya kau tidak benar-benar mencoba membantu Sultan. Luming, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan jika aku menjual seluruh grup Li, aku tidak akan mampu mengumpulkan 1 miliar. Tenang saja Sultan, uang bukan masalah. 1 miliar sekali, 1 miliar 2 kali, 1 miliar 3 kali. Transaksi berhasil. Masalahnya tidak ada uangnya. Siapa bilang Tuan Lu tidak punya uang? Uang milik kamar dagang Jiangnan adalah uang Tuan Lu. Orang ini pasti punya masalah. Persis seperti dugaanku. Apa latar belakang orang ini hingga benar-benar mampu membuat orang terkaya di Jiangnan? Shen Jihuan membayar untuknya. Sepertinya dia orang besar. Yuni ini benar-benar pergi untuk merebut wanita dari orang besar. Dia benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Sultan, resepnya telah dimenangkan untukmu. Tidak aman di sini. Kau harus segera pulang. Mengapa Shen Jihuan membayar untukmu? Dia sudah menginvestasikan ratusan miliar ke dalam keluarga Li. Membayar sedikit bukan apa-apa. Nona Li sudah lama tidak bertemu. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Anda harus segera pulang dan meninjau perjanjian investasi tersebut. Jika tidak ada masalah, maka tolong segera tanda tangani. Terima kasih. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Lumin, pulanglah bersamaku. Tuan Lu dan saya masih ada hal yang perlu didiskusikan. Saya harap Nona Li bisa memfasilitasi ini. Kau orang gila, anggap saja dirimu beruntung. Kita lihat saja nanti. Nona Su, mengapa kau masih di sini? Sutang adalah sahabat terbaikku, karena dia tidak ada di sini. Aku harus benar-benar membantunya mengawasimu, untuk mencegahmu melakukan apapun yang akan mengkhianatinya. Omong kosong. Ada bom di sini. Sebaiknya kau segera pergi dari sini. Barang lelang berikutnya adalah gulungan keabadian. Harga awal 1 miliar. 1 miliar 800 juta. 3 miliar. Sudah berakhir. Sudah terlambat. Luming, ada bom di pelelangan ini. Mengapa kamu tidak pergi? Mungkinkah hanya karena gulungan keabadian ini? Aku sudah menyuruhmu pergi. Oke. Baiklah. Gulungan keabadian aku sudah mengambilnya.
Kalian semua bisa pergi sekarang. Barang-barang di pelelangan ini diberikan kepada penawar tertinggi. Kamu bahkan belum menawar. Atas dasar apa kamu menyuruh kami pergi? Atas dasar apa? Atas dasar bahwa aku telah memasang bom di seluruh tempat ini. Ada bom. Ada bom di sini. Luming, mungkinkah benar-benar ada bom? Aku sudah memberitahumu. Kau tidak mengerti apa yang aku katakan, bukan? Biar ku buat. Kalian semua membuka mata. Haruskah aku meledakkan sisi ini dulu? Atau haruskah aku meledakkan sisi ini dulu? Atau mungkin tepat di tengah? Sang penyihir terlambat memberikan bantuan. Saya meminta Raja Naga untuk menghukum saya. Bangkitlah. Bagaimana situasi di luar? Hamba melapor Raja Naga. Kaki tangannya, semuanya telah ditangkap. Bawa dia pergi, dan interogasi dia sampai tuntas. Dimengerti, Raja Naga. Saya benar-benar tidak tahu seseorang memasang bom di sini. Saya ingin mempersembahkan kepada Anda gulungan keabadian. Saya mohon ampuni nyawa saya. Kau tidak bersalah. Kau boleh pergi. Luming, jadi kamu benar-benar Raja Naga. Bukankah terlihat seperti itu? Masalah ini sudah selesai. Aku harus kembali sekarang. Jika tidak, Sutang akan khawatir. Sutang. Pria yang tidak kamu hargai, ternyata adalah Raja Naga penakluk dunia yang legendaris. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan mengambilnya. Resep ini milik Luming, ini layak untuk dilelang. Orang gila itulah yang memenangkan lelang. Terus kenapa? Jika bukan karena Tuan Mudayu, apa yang dia tahu? Apel, di pelelangan. Seseorang memasang bom. Apakah Luming dalam bahaya? Apa? Akan lebih baik jika dia mati di sana. Sutang, aku pulang. Luming, kau kembali. Aku khawatir kau dalam bahaya. Yului, ada apa? Ayahku sakit parah. Paman Li, penyakitmu disembuhkan oleh tabib Sakti Feng. Bisakah Anda membantu saya meminta tabib Sakti Feng untuk mengobati ayah saya? Yului, tabib Sakti Feng ini sulit ditemui. Dia pada dasarnya mustahil untuk ditemukan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku bisa memanggil tabib Sakti Fang kemari, dan dia tidak akan memungut biaya konsultasi. Waktu sangat berharga. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Ikutlah denganku. Mohon undang tabib Sakti Feng. Ayo pergi dengan cepat. Sutang, resepnya sudah siap sekarang. Kita harus segera mempersembahkannya kepada Dewa Perang. Resep ini tidak perlu lagi dipersembahkan kepada Dewa Perang. Mengapa? Ada seorang tokoh besar di Villa Yujiangan yang mengincar resep ini. Dia bilang dia tidak hanya akan membelinya dengan harga 2 kali lipat, tapi dia juga bisa membantu semua orang menyelesaikan masalah dengan Dewa Perang. Gadis bodoh, mengapa kamu belum membawanya ke sana? Sutang, bagaimana menurutmu? Tuan Lu, mohon tabib Sakti Feng, selamatkan nyawa ayah saya. Fang Ru, aku akan memberimu kesempatan memperbaiki diri. Mengenai masa lalu, mungkin bisa melupakan dendam lama. Bawahan Anda mengerti. Nona Zhu, penyakit ayahmu sudah sembuh. Dia akan segera bangun. Nanti, aku akan meresepkan dosis untuk menutrisi fondasinya. Biarkan saja ayahmu meminumnya selama 3 hari. Dimengerti. Terima kasih tabib Sakti Feng. Ini 1 juta untuk biaya pengobatan. Tolong terimalah. Jika tidak cukup, saya akan ambil lagi. Aku tidak akan menerima bayaran untuk pengobatan ini. Nona Zhu, tolong simpan itu. Tabib Sakti Feng, apa yang Anda inginkan dari keluarga Chu? Membalas budi Anda. Bisa melayani Tuan Lu adalah kehormatan orang tua ini. Jika ingin menunjukkan rasa terima kasih, berterima kasihlah pada Tuan Lu. Aku pamit sekarang. Saya pamit. Luming, saya tidak pernah menyangka Anda benar-benar Raja Naga penakluk dunia. Lalu mengapa Anda datang ke keluarga Li sebagai menantu? Sebenarnya, Sutang dan aku sudah bertunangan, dan kakaknya Lihu tewas saat membalaskan dendamku. Aku tidak bisa mengecewakannya. aku tidak memintamu mengkhianati Sutang. Zaman sekarang pria, dengan sedikit kekuasaan, semuanya memiliki istri di rumah dan simpanan di luar. Hanya kamu yang sangat bodoh. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Biarkan saya mentraktir Anda makan. Kenapa dia ada di sini? Sutang, kau datang di waktu yang tepat. Aku baru saja selesai makan dengan Tuan Muda Lu. Tuan Mudayu, aku bisa memberikan resep ini padamu. Aku harap kau menepati janjimu.
itu sudah pasti. Ayo. Ayo Sultan, mari kita rayakan. Penyelesaian sukses dari masalah keluarga Li. Terima kasih Tuan Muda Yu. Bersulang. Maafkan aku Tuan Muda Yu. Aku merasa sedikit pusing. Aku akan kembali dulu. Sultan. Kau tidak diizinkan pergi. Tuan Muda Lu bilang, dia masih ingin berterima kasih padamu. Tuan Muda Lu. Kau wanita celaka. Kau biasanya berani bersikap angkuh padaku. Tunggu sampai Tuan Muda Lu selesai menikmati dirimu. Dan lihat bagaimana aku menanganimu. Sutang, Kau orang gila, kenapa kau datang ke sini? kau berani membius Sutang. Kau datang di saat yang tepat. Jadi tontonlah bagaimana Tuan Muda Lu dan aku bermain dengan wanitamu. Jika kau sudah bosan hidup, maka akan kukabulkan keinginanmu. Kau berani menyentuh anjing yang kupelihara. Luyo. Tuan Muda Lu, selamatkan aku. Anjing siapapun itu, jika berani menyentuh wanitaku, kau tidak akan bisa hidup. Seonggok sampah yang diusir dari keluarga, sepertimu, berani bicara omong kosong seperti itu, di depanku. Tidakkah kau merasa itu konyol? Itu kau. Itu benar. Itu aku. Saat kau muda kau adalah putra sulung keluarga Lu, dihormati sebagai putra mahkota Yuejin, tapi bukankah kau tetap dipermainkan dalam genggamanku? Dirampas segalanya, lalu diasingkan ke perbatasan. Sekarang aku adalah putra mahkota Yuejin, berdiri di puncak dunia. Sementara kau tidak bisa masuk ke birokrasi dan tidak bisa meraih prestasi militer apapun. Kau adalah seonggok sampah dari awal sampai akhir. Apa yang kau punya untuk melawanku? Pernah memegang status mulia sebagai putra mahkota Yuejing. Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, maka patuhlah berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Setelah aku puas bersenang-senang dengan wanita ini, aku secara alami akan mengabulkanmu. Kau ingin membuatku berlutut. Apakah kau pantas? Mulutmu masih sekaku biasanya, bukan? Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan membuang napas lagi padamu. Songno, aku ingin melihat apakah mulutmu lebih kaku, atau jika tulangmu. Kau bocah, kau adalah orang yang membuat. Songmu. Dan si celaka Xiao Xiong itu menggunakan penyiksaan pada adik laki-lakiku, membuatnya merasakan sakit. Hari ini aku harus membiarkanmu mencicipi rasa yang sama. Jika pengecut tak berdaya itu adalah adikmu, maka hari ini kau bisa menyusulnya ke alam baka. Kurang ajar, aku telah bersusah payah berlatih teknik baju besi intan, mendominasi Jiangan selama bertahun-tahun ini. Bocah kecil sepertimu berani meremehkanku. Mati kau. The film was translated and narrated by Menangkap bilah Amelia. pedang dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mungkinkah kau telah melampaui level Mahaguru? Apa itu Mahaguru? Di bawah level tertinggi semuanya, hanyalah semut. Mungkinkah kau adalah... Luyo, apa hubungan sekte Hong denganmu? Singkirkan tangan kotormu. Aku adalah pewaris keluarga Lu. Putra mahkota dari Yuejin. Ada apa takut sekarang? Tidak berani mengambil nyawaku. Biar ku beritahu jika aku selamat hari ini, besok akan menjadi hari kiamatmu bersama dengan dua wanita itu. Kau pikir aku tidak berani mencabut nyawamu? Luming, tenanglah sedikit. Dia adalah putra mahkota Yuejing. Jika kamu membunuhnya, itu bukan hanya kamu, tapi Sutang dan Paman Li juga akan menghadapi bencana. Jangan sampai aku tahu bahwa kau terlibat dalam pengkhianatan pasukan naga surgawi atau pembantaian Liu oleh sekte Hong dulu. Jika tidak, kau tidak akan bisa meloloskan diri. Antar Sutang pulang. Dimengerti. Tuan Muda Lu, apakah Anda baik-baik saja? Sampang, apa gunanya mempertahankanmu? Katakan pada orang-orang asing itu bahwa gulungan keabadian bisa dibagikan kepada mereka, tetapi mereka harus membantuku menghabisi nyawa seseorang. Bagaimana keadaan Sutang? Nona Li, dia telah diracuni. Aku sudah membersihkan racun dari sistem tubuhnya. Dia akan segera sadar. Terima kasih Tabib Saktifang. Anda telah menyelamatkan nyawa saya dan putri saya. Tidak perlu berterima kasih. Bisa melayani Tuan Lu adalah kehormatan bagiku. Tabib Saktifang, izinkan saya mengantar Anda keluar. Baiklah. Lumin, jadi ternyata benar kau yang menemukan Tabib Sakti untuk menyelamatkan pamanmu. Bagaimana kalian berdua bisa saling mengenal? Paman Li, Anda masih belum tahu. Tahu apa? Luming sebenarnya adalah di mana Li Sutang? Salam, siapa kalian berdua? Ini adalah dewa perang yang baru diangkat dari kerajaan naga. Tuan Xiao Zilun, kamu orang gila, tutup mulutmu. Sekarang Tuan datang untuk meminta pertanggungjawabanmu. Dewa perang. Saya tahu Anda bisa membedakan benar dan salah. Masalah yang disebabkan sampah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu benar. Saya mohon jangan ambil nyawa saya atau ibu saya. Dewa perang mohon redam kemarahan Anda. Jika menantu saya
telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Saya bersedia menerima hukuman atas namanya. Konyol, tuanku tidak peduli. Untuk meladeni sampah. Keluar gali bukanlah tempat bagimu untuk bertindak sombong. Singkirkan sikap angkuhmu itu. Jika tidak, pergi dari sini. Kamu sampah apa kamu sudah bosan hidup demi menghormati Li Sutang? Saya tidak akan mempermasalahkan ini padamu. Suruh dia keluar. Saya menginginkan resep bela diri kuno yang dia miliki. Kau pikir siapa Li Sutang itu, sehingga kau bisa memanggilnya sesukamu? Dia hanyalah orang biasa. Dipanggil oleh tuan. Sudah merupakan kehormatannya. Baik, tolong panggil Nona Li ke sini. Ada sesuatu yang perlu saya minta. Sutang tidak bisa diganggu. Lumin, berhentilah bersikap bodoh. Kamu orang gila. Apakah kamu masih menyalahkan? Sudah cukup membuat masalah. Kau orang gila. Beraninya kau berbicara kepada Dewa Perang. Seperti itu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Dewa Perang mohon redam kemarahan Anda. Resep seni bala diri kuno itu memang diniatkan untuk dipersembahkan kepada Anda. Sebentar lagi, aku akan meminta Sutang membawakannya untukmu. Hanya wanita yang sombong dan angkuh. Kenapa aku harus berlutut dan merendahkan diri di hadapannya? Jika bukan karena kamu menikah ke dalam keluarga Li, kamu sudah lama menjadi hantu di bawah pedangku. Aku bersedia menawarkan resep bela diri kuno ini. Tidak perlu menawarkannya. Saya tetap akan membayar harga penuh. Berapa banyak uang? 100 juta. Apa? Kamu sampah. Apa kamu mencoba memerah saya? Ini uang tunai sungguhan yang kuhabiskan di pelelangan untuk membelinya. Bagaimana mungkin itu pemerasan? Jika kau tidak punya uangnya, maka tidak perlu memaksakan diri. Tinggalkan resepnya. Dan kau boleh pergi sekarang. Tuan Dewa Perang, Luming hanya bercanda. Kami benar-benar tidak butuh uangnya. Tuan Dewa Perang, hari ini demi menyelamatkan Sutang, Luming telah sepenuhnya menyinggung putra mahkota Yue Jing. Mengapa tidak menggunakan resep ini untuk ditukar dengan bantuan dari Anda untuk membantu keluarga Li menyelesaikan masalah? Putra mahkota mungkinkah itu Lu Yu? Kamu mungkin hanyalah sampah, tapi bakatmu dalam menyinggung orang lain tidak kecil juga bukan. Baiklah. Resep ini berguna untuk menembus level kekuatanku. Untuk berpartisipasi dalam Perang Dewa, 3 hari dari sekarang. Pada saat itu kamu bisa membawa sampah ini untuk menonton dan melihat saya mengalahkan setiap lawan untuk meraih kejayaan. Sombong. Apakah kau ingin kami melihatmu dipukuli sampai menangis? Terima kasih Tuan Dewa Perang. Luming, aku akan mengatakan ini sekali terakhir. Berhenti bicara omong kosong. Kita tidak akan selalu beruntung setiap saat. Lumin, jangan menyalahkan. Kata-kata Sutang yang menyakitkan telinga, masyarakat yang pernah kau alami, berbeda dengan yang sekarang. Melapor kepada Raja Naga, dalang di balik sekte Hong, telah menampakkan diri. Luming, memiliki urusan yang harus diselesaikan. Kalau begitu antar aku pulang. Hati-hati di jalan. Kembalilah segera. Apa kau sudah gila? Profil punggung ini, mengapa terlihat sangat mirip dengan si pecundang Luming itu, tuanku? Apakah Anda berhalusinasi karena terlalu lelah bekerja? Si pecundang itu, jika dia punya kekuatan untuk tinggal di Yue Jiangnan villa terbaik di Zhonghai, mengapa dia harus menjadi menantu yang bergantung? Tuanku, kita seharusnya segera mengundang tabib sakti Feng untuk meracik pil. Sepertinya saya benar-benar salah lihat. Ayo pergi. Raja Naga mereka sudah pergi. Siapa dalang di balik sekte Hong? Orang yang kamu temui di siang hari, juga saudaramu, Lu Yu. Tidak hanya itu, masalah rahasia pasukan naga surgawi yang bocor tahun itu, juga perbuatannya. Dia yang merencanakan semuanya. Di mana dia? Bawahanmu bersalah saat mengejarnya. Dia dibawa pergi oleh pihak ketiga yaitu Iblis Dewa Pembantai Langit ke tempat yang aman. Temukan. Meskipun kau harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, kau harus menemukannya untukku. Dimengerti. Prajurit. Maaf, hari ini teh sebagai pengganti anggur. Untuk menenangkan arwah kalian semua, aku pasti akan menemukan pengkhianat itu. Untuk membalaskan dendam kalian semua. Orang-orang ini terlihat seperti iblis yang ganas. Dewa Perang, apakah kau sepadan dengan mereka? Mengapa kamu takut? Bukankah masih ada Luming di sini? Dia, hentikan. Tempat ini bukan tempat di mana dia bisa pamer. Salam wanita cantik. Apakah kau orangnya yang bertarung atas nama Kerajaan Naga? Sepertinya Kerajaan Naga masih memiliki sedikit kesadaran diri. Selamanya hanya sekumpulan orang sakit yang tak bisa bangkit kembali. Mengirim seorang wanita ke medan perang lagi, sama saja menyerahkan kemenangan. Nona kecil,
Kau benar-benar cantik, biarkan aku duluan. Kerajaan naga tidak bisa menerima penghinaan ini. Habisi nyawa orang bodoh yang sombong ini. Tingkatkan martabat kerajaan naga. Habisi nyawa musuh-musuh asing itu. Renggut nyawa musuh-musuh asin. Tingkatkan martabat kerajaan naga. Tingkatkan martabat kerajaan naga. Habisi nyawa musuh-musuh asing itu. Renggut nyawa musuh-musuh asin. Tingkatkan martabat kerajaan naga. Tingkatkan martabat kerajaan naga. Habisi nyawa musuh-musuh asing itu. Renggut nyawa musuh-musuh asin. Tingkatkan martabat kerajaan naga. Tingkatkan martabat kerajaan naga. Tuanku, bolehkah saya yang bertarung? Hancurkan kesombongan mereka. Kamu bukan tandingan mereka. Dewa perang sangat perkasa. Dewa perang sangat hebat. Dewa perang sangat perkasa. Dewa perang sangat perkasa. Nona kecil, menggunakan kata-kata kerajaan naga milikmu. Aku akan bersikap lembut dan perhatian. Tunggu sampai pertandingan ini berakhir. Aku akan membuatmu melayaniku dengan baik. Delasi adalah seniman bela diri alam dewa. Zhao Zilun bukan. Tandingannya. Kamu pecundang, apa kamu bahkan layak menunjuk-nunjuk dewa perang? Luming, berhenti bicara. Terlalu sederhana. Gulungan keabadian adalah milikku. Tuanku, izinkan saya membantu Anda. Apa kau sudah bosan hidup? Diam jika bukan karena suamimu yang tidak berguna itu memicu semangat musuh, menghancurkan martabat dewa perang. Bagaimana mungkin dewa perang bisa dikalahkan? Keturunan naga. Konyol. Sekumpulan serangga lemah. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Bahkan dewa perang bukan tandingannya. Semuanya sudah berakhir. Mungkinkah kerajaan naga benar-benar tidak memiliki orang yang bisa diandalkan lagi? Jika Raja Naga tidak sedang dalam pengasingan, apakah giliranmu yang akan tiba? Kamu benar-benar berani. Raja Naga. Lalu kenapa jika dia datang? Hasil akhirnya hanya akan lebih menyedihkan daripada milikmu. Memutarbalikkan fakta, menyebarkan kebohongan untuk membingungkan. Naga gila. Raja Surgawi, aku telah mempermalukan kerajaan naga. Ini bukan salahmu, mundurlah dan obati lukamu. Kau mungkin berpikiran sederhana. Tapi selama kau belajar mengendalikan kesombonganmu dan berlatih kerendahan hati serta disiplin, pasti mencapai hal-hal besar di masa depan. Kau sampah, beraninya kau menghina tuanku. Lupakan saja. Saya tidak akan merendahkan diri ke level tikus pengecut ini. Luming, Raja Naga Gila, bisakah kau mengalahkan mereka? Bertanya pada sampah itu, hanya membuang-buang waktu. Raja Surgawi adalah ahli nomor 1. Di bawah Raja Naga penakluk dunia. Tentu saja dia bisa menang. Aku tidak bertanya padamu. Kau... Sanglong menghadapi Delasi. Bukan masalah. Tapi aku hanya takut mereka masih memiliki agenda tersembunyi. Kau punya pepatah. Seorang pahlawan tidak membicarakan kejayaan masa lalu. Jika dia punya nyali, kenapa dia tidak berani menerima tantangan? Alih-alih mengirim kalian semua ke sini untuk mati, untuk menghabisi nyawa kalian para keparat. Mengapa Raja Naga perlu bertindak? Bodoh. Kami telah membentuk aliansi. Apa kau pikir kau bisa mengambil nyawa kami? Tidak tahu malu. Saya tidak menyangka mereka akan bekerja sama. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Raja Naga Gila tidak bisa menandingi mereka di dunia ini, saya khawatir hanya Raja Naga penakluk dunia yang bisa membalikan keadaan. Jangan sombong. Kau sama saja dengan orang-orang bodoh itu. Aku memasang jebakan untuk tahun itu. Kau sama saja dengan orang-orang bodoh sebelummu. Masih ingin memasang jebakan untuk kami. Apakah dia layak? Aku ingat, pemimpinnya bernama Lihu. Apa kau ingin tahu bagaimana dia mati? Aku menusuknya sebanyak 81 kali. Membiarkan darahnya menetes perlahan. Dan akhirnya sabit malaikat maut mengambil kepalanya dan dia mati. Hari ini aku akan mengulangi itu padamu. Supaya kalian rakyat kerajaan naga bisa membuka mata dan melihat. Kejam dan tidak bermoral. Langit dan bumi tidak akan mentolerir ini. Luming, Lihu yang mereka bicarakan adalah kakak laki-laki saya. Kakakmu telah dibunuh oleh binatang-binatang ini. Sutang, tenanglah demi pembalasan dendam Liu. Membalaskan kematian Liu untukmu. Bukankah dia sudah cacat? Bagaimana bisa dia memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Bahkan Raja Surgawi Naga Gila bukan tandingannya. Sampah ini benar-benar sedang membuang nyawanya. Nanasu, antar Sutang pulang. Tolong berhati-hatilah. Kamu tahu sesuatu bukan? Kau akan segera menyadari. Sikapmu terhadap Luming saat ini sangat konyol. Di mana sang penyihir itu? Bawahanmu di sini menunggu perintah.
Selamat datang kembali Raja Naga. Selamat datang kembali Raja Naga. Pedang Long Yuan, dia adalah Raja Naga penakluk dunia. Dia adalah Raja Naga penakluk dunia. Apakah dia sebenarnya Raja Naga penakluk dunia? Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil, sampah ini. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Naga? Kau mencapai sedikit kesuksesan, dan sudah memandang rendah dunia. Dia memang Raja Naga penakluk dunia. Kekuatannya mengguncang 4 penjuru dunia. Raja Naga penakluk dunia ini. Tuanku, Anda tidak salah. Orang yang bertindak begitu angkuh memang dirinya. Saat Anda mengundangnya untuk keluar dari masa pensiun, mengapa dia tidak mengatakannya? Dia jelas hanya sombong. Raja Naga penakluk dunia, kau akhirnya tiba juga. Lalu kenapa jika dia ada di sini? Selama bertahun-tahun ini, kami telah mencapai alam dewa. Apa susahnya menghabisi nyawanya? Menyerahlah sekarang, dan mungkin kami akan membiarkanmu pergi dengan tenang. Hidup Raja Naga. Panjang umur Raja Naga. Raja Naga Nona Li dan Nona Chu sedang dalam masalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Nona Chu membawa Nona Li kembali, mereka diculik oleh Lu Yu. Halo Lu Ming. Kau punya waktu tepat 10 menit untuk membawa gulungan keabadian sebagai ganti mereka. Jika tidak, kau bisa menunggu untuk mengambil mayat mereka. Ingat, kau harus datang sendirian. Begitu gulungan keabadian disempurnakan, aku akan mencapai keabadian. Kerajaan naga akan menjadi milikku, dan seluruh dunia akan bersujud di kakiku. Putra mahkota Lu Yuni bersedia memberikan segalanya untuk Anda. Kau telah melakukannya dengan baik kali ini. Setelah selesai, kau akan mendapat imbalan besar. Terima kasih putra mahkota Lu. Sepertinya, di hati sampah itu, gulungan keabadian lebih penting daripada 2 wanita itu. Tuan muda Yu, jika kalian punya masalah hadapi aku, lepaskan Yu Lui. Sutang jangan memohon pada mereka. Lu Ming akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Diam, seorang sampah yang diusir dari keluarganya, dan kau ingin membuatku membayar harganya. Betapa konyolnya. Apakah kau pikir menggunakan trik kotor seperti itu akan membuat Lu Ming tunduk? Konyol. Dia adalah Raja Naga penakluk dunia. Bahkan jika dia adalah Raja Naga penakluk dunia, lalu kenapa menghadapi cincin Dewa Dongying, Raja Dunia Bawah Delasi, Dewa Kematian Hades, 3 ahli yang tiada bandingnya? Bahkan jika malaikat turun pula, bagaimanapun akan ada konsekuensinya. Yu Lui. Jadi kau sudah tahu. Putra mahkota Lu Anda benar sekali. Orang gila itu tidak peduli seberapa mampu dia, berani menantang tuan muda. Nasibnya sudah ditentukan. Dia akan tamat hari ini. Cukup. Jika sampah ini tidak mau menyerahkan gulungan keabadian, maka aku tidak akan sopan lagi. Lepaskan aku. Berhenti. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menoda diriku. Kau wanita kotor disukai oleh putra mahkota Lu adalah kehormatanmu. Kau berani menggigit putra mahkota Lu. Itu terasa cukup manis. Kau mesum. Kau tidak akan hidup dengan tenang. Aku benar-benar menantikannya untuk mencicipi rasa lainnya di tubuhmu. Jauhkan dirimu dariku. Berhenti. Biarkan mereka pergi. Sampang, matamu dalam menilai orang sebenarnya cukup bagus. Air liurnya benar-benar manis. Lu Ming ada di sini. Akhir dari hari-harimu telah tiba. Diam, Sampang. Apakah kau membawa gulungan keabadian? Gulungan keabadian ada di sini. Biarkan mereka pergi. Tidakkah kau melihat situasinya dengan jelas? Dengan para sandera di tanganku, keuntungan ada di pihakku. Posisi apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Lalu apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Berlututlah, seperti anjing.
Tahan gulungan keabadian itu di mulutmu, dan merangkaklah ke arahku. Tidak, jangan. Maka aku mungkin akan mengampuni salah satu dari mereka. Apakah kau ingin menukarnya, atau dia? Berani menghina Raja Naga, kau cari mati. Tanyakan padanya, apakah dia berani. Berlututlah, jika tidak, aku akan merenggut nyawa salah satu dari mereka. Berhenti, oke. Luming, jangan Luming. Jangan. Aku akan berlutut. Raja Naga, jangan. 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 Lumin. 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 Maaf, aku yang menyeretmu ke masalah ini. Nah, begitu lebih baik. Kau hanyalah sampah yang diusir dari rumahnya. Jadi kau harus bersujud di depanku dan memohon belas kasihan. Lempar gulungan keabadian itu ke sini. Gulungan keabadian sudah lengkap. Impianku akan keabadian sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Sutang. Lumin. Lumin. Sutang sekarang sudah tidak apa-apa. Ayo pergi. Luming, kau sangat kejam. Kau hanya tahu cara menjaga Sutang. Dan bahkan tidak peduli padaku. Bagaimana kau ingin aku menanganimu? Katakan padaku. Tuanku. Luyo. Demi kepentingan pribadimu, kau bersekongkol dengan musuh asing. Membocorkan rahasia pasukan naga surgawi, menyebabkan banyak orang yang berjuang demi kerajaan naga, berdarah, dan berkorban. Para prajurit setia yang gugur di perbatasan. Hari ini, aku ingin kamu memberi penghormatan kepada arwah saudara-saudaraku. Saudara-saudara. The Dendam film besar was telah terbalaskan. translated and narrated Aku by akan mengurus N-Media. semua keluarga kalian dengan baik. Beristirahatlah dengan tenang. Raja Naga, bagaimana kami harus menangani orang ini? Ampuni aku dipaksa melakukan ini. Dan masih ada Wang Zi. Mereka disuap oleh Luyon. Kau menuai apa yang kau tanam. Tuanku. Cepat. Bawa dia untuk diobati. Kalian semua telah melakukan perbuatan keji. Masih mencoba lari. Kau orang gila. Apa yang ingin kau lakukan? Nyah dari hadapanku. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Sungguh sebuah tragedi. Ayah tidak apa-apa. Kau masih punya aku dan Luming. Kau masih punya aku dan aku juga Paman Li. Sutang dan aku adalah sahabat baik. Aku sudah seperti anak perempuan bagimu juga. Bagus kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Sutang Luming. Besok, pergilah dan daftarkan pernikahan kalian. Salam Raja Naga. Salam Raja Naga. Kenapa kau tidak membawanya untuk diobati? Kenapa kau ada di sini lagi? Luming Nona Xiao terluka. Suruh dia berdiri dulu. Melapor kepada Raja Naga. Saya ingin mengabdi di sisi Anda. Bertaubatlah. Saya memohon Raja Naga untuk melepaskan dendam masa lalu. Setuju dengan saya. Konyol. Mengapa kau begitu keras? Mulai sekarang Kak Xiao dan Kak Han akan tinggal bersama kita. Itu akan lebih menyenangkan lagi pula. Mereka juga bisa melindungi kita. Terlalu ramai bagi semua orang untuk tinggal di sini. Kalau begitu mari pindah ke Yui Jianan. Hmm.